Bismillah. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi kali ini, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini pada hari Jumat, dan kita juga masih pada hari Rabu. Saya ngetes aja tadi, perhatian aja tidak. Dan kita masih berada pada bulan Dzulhijjah dan kita berjumpa, dan semoga apa yang kita akan belanjakan waktu kita sampai 1,5 jam akan memberikan kepada kita kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang dimudahkan melewati hari-hari yang mereka dapatkan dan waktu yang mereka peroleh untuk menanam setiap kebaikan. Ghanimah terbaik, harta rampasan terbaik itu adalah waktu yang Allah mudahkan untuk kita melakukan ketaatan. Semoga waktu-waktu yang kita miliki pada sisa kehidupan kita merupakan ghanimah terbaik sebelum kita nanti berjumpa dengannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Islah yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi. Semoga Allah senantiasa menjadikan hati kita bersih ketika kita di dalam menuntut ilmu. Karena sesungguhnya tujuan kita menuntut ilmu bukan memperbanyak dalil dan bukan memperbanyak literasi. Tapi tujuan kita di dalam kita menuntut ilmu adalah membersihkan hati kita supaya kita semakin mulia ketika kita bermuamalah. Kalaulah kita menggelar setiap kajian menuntut ilmu hanya menjadikan hati kita kotor ketika kita memandang saudara kita, maka sejatinya target dan tujuan kita mengaji itu tidak kita peroleh. Karena tujuan kita di dalam mempelajari ilmu adalah menjadikan hati kita lebih bersih. Hati kita menjadi istri lebih bersih berprasangka kepada suami. Hati kita ketika menjadi seorang ibu lebih bersabar menghadapi pola yang dilakukan anak kita. Karena inti dan tujuan kita ketika mempelajari ilmu adalah menjadikan mulia hati dan jiwa kita. Kita tentunya diwajibkan untuk mempelajari setiap agama kita sesuai dengan dalil yang kita pelajari. Tetapi kita harus memberikan komitmen, memberikan rahmat pada setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang gampang menyesatkan ataupun kita gampang menghujat orang hanya karena beda pilihan fikih yang kita miliki terhadap saudara-saudara kita. Inilah salah satu tujuan kita di dalam kita menuntut ilmu. Ibu-ibu, saya menyampaikan, marilah kita belajar dari wafatnya seorang guru, wafatnya seorang ustadz yang cukup viral 2 pekan yang lalu. Ada seorang ustadz yang wafat, beliau di atas mimbar. Beliau, kita tentunya paham, beliau tidak pernah menepuk dadanya sebagai ustadz sunnah. Dan beliau pun tidak pernah dikategorikan ustadz sunnah oleh para penuntut-penuntut sebagian ilmu. Tapi ternyata Allah wafatkan beliau di atas mimbar, Allah wafatkan beliau di hari Jumat, Allah wafatkan beliau di masjid di antara jengkal tanah yang Allah ridhoi. Untuk menjadikan kepada kita bahwasanya bisa jadi ada orang yang terkadang tidak satu frekuensi dengan kita. Dan bisa jadi ilmunya kita tidak semuanya cocok. Tapi ternyata dia pun bisa dicintai oleh Allah dan ternyata mendapatkan husnul khatimah. Ya. Bisa jadi ada ustadz yang kita banggakan, belum tentu husnul khatimah. Bisa jadi ada ustadz yang kita puja dengan fanatisme buta. Seakan-akan beliau itu mewarisi Nabi SAW, bisa jadi matinya pun biasa. Inilah yang menjadikan kita harus memiliki hati yang bersih di dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita ngaji, sembari kita menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi menjaga bentuk muamalah kita kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang kita jumpai menjadikan kita bersemangat untuk mencari musuh dibandingkan kita ketika mencari saudara kita di tengah keramaian umat. Kita ini harusnya menjadi keluarga di antara keramaian umat, bukan menjadi musuh di antara keramaian umat setelah kita mempelajari ilmu. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap perkara apapun yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita ridho kepada apapun yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Keridhaan itu tidak akan bisa kita berikan sampai kita bersyukur. Semakin kita ridho kepada Allah, semakin mudah bagi kita untuk bersyukur. Ridho itu sebagaimana kedudukan bensin bagi mobil kita.
Mobil kita akan melesat ke tempat tujuan selama bensinnya penuh. Dan bensin itu memudahkan kita untuk mencapai tempat yang kita inginkan. Ridho itu memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Siapapun yang mereka tidak ridho di dalam perjalanan hidupnya, maka dia tidak akan mudah untuk bersyukur. Ridholah kepada setiap perjalanan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita mudah bersyukur. Ridho kepada suami yang telah menemani kita, ridho kepada keluarga yang telah menemani kita, ridho kepada takaran takdir yang Allah berikan kepada kita. Dengan keridhaan memudahkan kita dan meringankan kita untuk bersyukur. Saya sampaikan Ibu salah satu penggalan kisah nyata yang pernah terjadi yang membuat saya sangat terenyuh. Ada anak saya ketika saya kumpulkan, ada salah satu anak saya itu mau saya kasih hadiah. Karena pada saat itu saya lagi mendapatkan rezeki lebih. Ibu nggak usah tanya ya rezekinya berapa. Pada saat itu saya mendapatkan rezeki lebih. Biasanya jatah saya membelikan, ya, enggak apa-apa. Biasanya jatah saya membelikan hadiah untuk anak saya itu setiap tanggal 30. Tapi karena ada rezeki lebih yang saya peroleh pada bulan itu, saya memberikan 2 kali membelikan hadiah mainan kepada anak saya. Lalu saat itu saya mengatakan kepada satu persatu anak saya, kamu mau hadiah apa? Satu persatu anak saya menyebutkan hadiah yang mereka inginkan. Tapi ada salah satu anak saya dengan begitu polosnya matanya yang menunjukkan bagaimana dia adalah anak belia gitu. Maka dia sembari senyum karena memang khasnya dia itu selalu senyum dan ceria. Dia mengatakan, kalau saya terserah Abi aja, seridhonya Abi aja. Ketika saya mendengar kalimat itu, saya tergetar hati saya. Tapi saya langsung pengen menguji. Kalau terserah Abi, ya kamu cukup sekali aja. Mainannya nanti tanggal 30 dan tidak usah ada mainan pada hari ini. Dan dia agak kaget tapi tersenyum kembali. Dan berkata, ya tidak apa-apa kalau itu ridhonya Abi. Maka dalam hati saya itu langsung tergetar dan secara otomatis saya ingin membelikan hadiah itu langsung 10 kepada dia. Walaupun saya tidak melakukan itu karena saya harus adil kepada anak-anak saya. Tapi penggalan dialog itu tidak pernah saya lupa. Memberikan kepada saya pelajaran tentang sebuah pelajaran hati yang mungkin selama ini saya tidak bisa memahaminya secara utuh. Sampai anak saya ngomong begitu. Disitulah saya paham ketika anak saya berkata seridhonya Abi menjadikan saya langsung jatuh cinta bertubi-tubi kepadanya. Maka itulah perumpamaan kalau kita itu ridho kepada Allah di dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah pun nanti akan bertubi-tubi ridho kepada kita dan jatuh cinta kepada kita. Itulah yang hilang pada kehidupan kita. Kenapa hasad itu merupakan dosa besar? Karena orang yang hasad itu berarti dia tidak ridho kepada apa yang Allah berikan kepada hidupnya. Marilah kita memberikan keridhaan di dalam perjalanan takdir yang kita jalani. Ridho kepada apapun yang Allah telah berikan kepada kita. Itulah yang akan menjadikan kita mudah bersyukur. Dan kalau kita sudah mudah bersyukur, bertubi-tubi, Allah itu akan mencintai kita dan memberikan kualitas di dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya kita. Kalau ada yang nanya, apa hubungannya ridho dan kesyukuran? Ridho dan kesyukuran itu sejatinya tidak pernah terpisahkan. Sebagaimana udara dan paru-paru pada kehidupan jasad manusia. Inilah yang menjadikan kita. Semoga kita menjadi orang yang mudah ridho supaya kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Boleh. Oke, Ustaz. Ya, Bapak. Ya, mari kita akhiri kajian kita. Enggak, Ibu. Saya hanya serius, Bu, bukan bercanda. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Kita kalau menjadi pelakon dalam kehidupan, tentunya kita sepakat. Kalau kita menjadi pelakon kehidupan itu, kita tentunya sering mendapati banyak kejadian di dalam kehidupan kita yang sering mengecewakan kita.
Karena kehidupan itu pasti kita akan terbiasa dengan segala kekecewaan. Kita terkadang akan kecewa dengan suami kita, terkadang kita juga kecewa dengan anak kita, bahkan kita pun juga mudah kecewa dengan teman kantor kita ataupun teman dari teman suami kita. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan itu familiar dengan segala kekecewaan. Ketika kita paham, kita sebagai pelakon kehidupan, bahwasanya kita akan terbiasa dengan segala macam kekecewaan di dalam kehidupan, kita juga harus mengerti dengan ilmu. Tidak ada yang bisa membuat kita kuat ketika kita mendapatkan gempuran kekecewaan dalam kehidupan kecuali satu, yaitu ketika kita mengingat surga. Karena mengingat surga itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ibu ketika sedang kecewa sama suami, yang menyembuhkan itu bukan curhatan, tapi yang menyembuhkan itu adalah ingatan. Bahwasanya ketika kita menghadapi suami kita dengan kesabaran penuh yang kita berikan, maka sesungguhnya yang kita ingat itu pahala dan rahmat di sisi Allah yang membuat kita kuat kembali. Seorang suami ketika mereka juga menghadapi kekecewaan ketika menghadapi istrinya, tidak ada kekuatan yang bisa menjadikan dia bersabar menghadapi istrinya kecuali adalah pahala yang ada di sisi Allah. Karena sesungguhnya mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Ibu kalau punya anak, tidak ingat surga, tentunya tidak ingin punya anak. Makanya lazim ya, anak muda hari ini, mereka sering berkata free child. Mereka tidak ingin punya anak. Walaupun alasannya tampaknya indah. Alasannya mereka mengatakan supaya kami tidak mendolimi anak kami. Walaupun sebenarnya alasan yang betul-betul ada di hati mereka itu ya, mereka tidak ingin repot kalau mereka punya anak. Makanya itulah yang menjadikan kehidupan kita harus kita mengerti. Kekecewaan itu pasti kita temukan. Karena hidup itu harus menjadikan kita mampir pada sebuah terminal bernama terminal kekecewaan. Dan tidak ada obatnya kecuali adalah satu, yaitu adalah bagaimana ketika kita mengingat surga, karena mengingat surga memberikan kepada kita sebuah kekuatan dan harapan di dalam perjalanan hidup. Ibu menutup aurat, kalau bukan ingat surga pasti tidak kuat menutup aurat. Karena apa? Karena ibu ingin supaya rambutnya yang indah kelihatan. Lalu bisa dipilih menjadi pemain iklan. Ya. Udah ibu, nggak usah dikomentari kemana-mana. Ibu ketika tidak mengingat surga, tentunya ibu tidak bisa bangun malam untuk melakukan sholat ketika orang sedang tertidur dengan begitu pulasnya, apalagi ketika kita harus tidur 8 jam. Padahal menurut saya tidur itu tidak harus 8 jam. Tidur itu yang terpenting deep sleep-nya, bukan kuantitinya. Maka tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kekuatan kecuali adalah ketika kita mengingat pahala. Dan kita mengingat bahwasanya melakukan itu bisa mendekatkan kita kepada rahmat. Istri saya tidak mungkin rela melahirkan sampai 8 kali kalau dia tidak ingat surga. Ibu tidak akan mungkin melahirkan 3-4 putra dan putri yang ibu miliki kecuali mengingat surga. Karena sesungguhnya mengingat surga itu merupakan obat dari kegetiran dan kekecewaan yang kita temukan di dalam perjalanan hidup. Makanya tidak ada perkara yang paling membuat kita senang tersenyum walaupun kita sedang digempur dengan kekecewaan kecuali apa? Jangan amnesia terhadap surga. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu ada 2 babak. Babak pertama cuma sebentar. Babak kedua itu panjang dan tidak ada limitnya. Dan itulah babak surga bagi mereka yang beruntung. Dan itu adalah babak neraka bagi mereka yang nestapa. Saya menjadi ustadz, kalau tidak ingat surga itu tentunya berat, Bu. Karena sesungguhnya banyak sekali yang harus dihadapi. Kita menjadi seorang guru, kita menghadapi pro dan kontra, Bu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang mendengar nama saya saja sudah bencinya luar biasa walaupun tidak pernah berjumpa dengan saya. Ada yang mendengar nama saya sudah mengatakan sesat itu Umar Mita, walaupun dia tidak pernah mendengarkan kajian ilmu dari saya. Artinya ujian seorang ustadz ini bukan hanya saya, semua ustadz pun pasti merasakan itu. Tapi siapa yang membuat kita kuat? Yang membuat kuat itu kembalinya adalah semata-mata karena Allah. Makanya kalau kita amnesia terhadap surga, ingatan ketika kita lemah terhadap surga biasanya itu menjadi sumber depresi. Makanya ketika ada orang sakit, kok lupa tentang surga, maka dia mengeluh.
Dan tentunya dia menggerutu dengan sakitnya. Ketika dia lupa, sakit itu bisa menjadi investasi kehidupan di surga. Dan orang itu mampu untuk menghadapi setiap penyakit itu ketika dia ingat rasa sakitnya itu bisa mendekatkan dia ke surga. Karena sekali lagi, surga itu memberikan kekuatan. Itulah kenapa setan itu paling tidak suka kalau kita mengingat surga. Kenapa dunia dibuat indah? Supaya kita lupa dan amnesia terhadap surga. Dan ketika kita lupa dengan amnesia, ketika kita amnesia dengan surga, disitulah kita mudah untuk frustasi dan mudah untuk menyalahkan kondisi yang kita hadapi. Karena kita lupa hidup di dunia itu bukan satu-satunya babak pada kehidupan yang kita jalani. Mari kita belajar kunci kekuatan seorang wanita yang diuji, di mana nilai ujiannya jauh lebih berat daripada ujian yang ibu hadapi. Dan salah satu wanita yang begitu berat ujiannya, yaitu wanita yang asalnya menjadi sosok yang terpandang, menjadi first lady di negeri Mesir. Tapi akhirnya mendapatkan ujian bertubi-tubi, yaitu adalah Asia binti Muzahim. Tapi Allah lalu menyampaikan kepada kita bocoran. Allah menyampaikan kepada kita kunci rahasia kekuatan yang dimiliki oleh Asia binti Muzahim. Di mana ketika Allah menyampaikan rahasia kekuatan Asia binti Muzahim, supaya kita pun belajar bahwasanya kekuatan itu kita butuhkan karena bukan ujian yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu kalau kita tidak tahu kekuatan apa ketika badai ujian itu menerpa pada kehidupan kita. Ini yang penting. Mari kita belajar. Mari kita buka di dalam salah satu suratnya. Mari kita buka di dalam surat At-Tahrim. Ayat yang ke-11. Surat ke-66. Ya, surat ke-66 ayat yang ke-11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, ketika dia berkata, dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Bahkan, Masya Allah ya Bu, role model kekuatan bagi orang beriman itu laki-laki dan perempuan. Karena Allah menyebutkan bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk orang beriman. Berarti mencakup laki-laki dan perempuan. Siapa yang menjadi role model bagi orang beriman? Banyak. Selain para nabi dan para rasul yang menjadi role model bagi orang yang beriman, maka Allah pun menyebutkan ada salah satu role model dari orang beriman. Dan itu datang dari kalangan kaum Hawa, yaitu adalah wanita. Siapa yang dipilih oleh Allah menjadi role model bagi orang beriman dari kalangan wanita? Bukan hanya Maryam yang disebutkan 34 kali di dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya Asia binti Muzahim. Untuk menunjukkan kepada kita, wanita ini hidup ribuan tahun sebelum kita. Tetapi namanya itu sampai ke arasnya Allah. Dan Allah menjadikan kisahnya bagian dari firman-Nya di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat yang ke-11, supaya kita tahu, berarti wanita yang dijadikan role model ini begitu istimewa. Mari kita baca kembali. Lanjutkan, Bu. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dan Fir'aun dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ya. Maka Allah membocorkan rahasia kekuatan seorang wanita yang hidup ribuan tahun sebelum kita hari ini diberikan oleh Allah anugerah kehidupan. Yaitu ketika Asia binti Muzahim itu menyampaikan, ya Allah bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga di sisimu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya inti dalam perjalanan iman itu adalah bagaimana ketika kita punya dorongan yang besar. Bahwasanya perjalanan kita ini memiliki sebuah tujuan dan target. Dan tidak ada target yang terus memberikan kepada kita kekuatan tanpa kita lelah dan tanpa kita letih. Kecuali apa? Kecuali keinginan kita supaya kita bisa mendapatkan surga dan rumah di sisi Allah.
Dan itu merupakan sebuah kenikmatan paling besar bagi mereka yang beruntung pada babak yang kedua. Ibu tahu apa ujian yang dihadapi oleh Asiyah binti Muzahim? Beliau dinistakan, beliau dicitrakan dengan framing yang begitu buruk dari seorang wanita yang pernah menjadi first lady di daerah Mesir. Lalu beliau menjadi seorang wanita public enemy nomor 1 di daerah Mesir. Dan beliau dibunuh di depan ribuan orang warga Mesir. Dan beliau, sebagian riwayat dikatakan beliau digantung di puncak yang tinggi supaya setiap orang melihat itu dan mereka tidak mengambil konfrontasi dengan Fir'aun. Tapi yang menjadikan akhirnya Ibunda Asiyah binti Muzahim itu menjadi kuat itu apa? Karena ingatan tentang surga. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita sering frustasi, kenapa kita sering merasa depresi dalam perjalanan hidup kita. Simple. Karena kita terlalu banyak hiburan dan entertain yang menjadikan kita lupa. Kekuatan kita itu bukan di hiburan. Hiburan kita itu bukan Netflix. Hiburan kita itu bukan Korea pop dan Korea drama. Bukan. Hiburan kita itu adalah ketika kita menggelar sajadah supaya ingatan kita tentang surga itu nyata dan menjadikan kita tetap tersenyum walaupun kita digempur dengan ujian bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Kenapa kita ngaji? Supaya ingat surga. Kenapa kita menyendiri ketika kita sholat malam? Ya supaya ingat surga. Kenapa kita harus zikir pagi dan zikir petang? Zikir pagi, zikir petang itu tidak boleh hanya diucapkan dengan lisan tanpa makna, diikat dengan makna. Itu meminta surga, supaya kita ingatannya tentang surga tidak pernah lupa. Karena wanita yang mengingat surga, mereka akan kuat, dan wanita yang tidak ingat surga, maka tidak akan pernah kuat menghadapi setiap ujian. Saya pernah sampaikan Ibu, tapi saya ingatkan kembali sebagai bentuk reminder. Ada seorang wanita sebel dengan suaminya gara-gara masalah kecil. Yaitu masalah ketika suaminya itu teledor ketika meletakkan handuk di dalam kamar. Masalah yang tidak selesai-selesai karena sang suami tidak segera untuk mengubah kebiasaannya. Dari sindiran, dari sarkasme, sampai pertengkaran terjadi hebat antara dia sebagai istri kepada suaminya. Tapi suaminya tidak pernah berubah. Yang menarik adalah ketika beliau sharing pengalaman ini di media sosial, beliau berkata, saya ketika menghadapi suami saya tidak kunjung berubah ketika dia menaruh anduk di atas kasur. Maka ketika saya sudah mulai kelelahan emosi saya, setiap pagi bertengkar karena masalah kecil. Karena gini ya Ibu, kadang itu ada masalah yang dipandang laki-laki bagi perempuan besar. Dan ada masalah yang dipandang laki-laki besar bagi perempuan kecil. Maka akhirnya ketika beliau kelelahan, apa yang beliau katakan sebagai sharing, dan ini betul-betul ada pada kehidupan nyata. Beliau berkata, saya ketika melihat anduk, saya tidak lagi melihat itu adalah anduk sebagai objek yang saya lihat. Tapi saya melihatnya itu adalah sepotong permadani yang jatuh dari surga. Ketika saya melihat itu bahwasanya itu adalah sepotong permadani yang jatuh dari surga, maka semenjak hari itu saya tidak pernah merasa lelah ketika melihat anduk itu. Setiap saya melihat anduk, saya senyum. Ada sepotong permadani yang jatuh dari surga ke kamar saya. Diambil, dia senyum, dia letakkan di jemuran. Hari berikutnya ada kembali anduk tersebut di atas kasur. Dia lalu senyum kembali karena dia melihat bahwasanya itu bukan anduk tapi sepotong permadani yang jatuh dari surga. Dan hilang rasa emosinya, amarahnya hilang, emosinya hilang, kekecewaannya hilang. Kenapa? Karena tidak lagi melihat itu adalah handuk tapi sepotong permadani dari surga. Ketika terjadi perubahan pada istrinya yang tidak lagi emosi dan marah-marah di waktu pagi, biasanya laki-laki itu justru pada saat itulah dia mau berubah. Ibu, maaf ya, laki-laki itu punya ego. Dan laki-laki itu paling tidak suka seorang wanita itu mengingatkan dia dengan suara yang lebih keras daripada suaranya. Makanya ibu kalau pengen mengingatkan suami pakai suara keras, ibu tidak dilihat suaminya sebagai seorang istri. Tapi dilihat oleh suaminya adalah kompetitor yang ada di dalam rumahnya yang dia ngasih makan sama kompetitor itu. Semoga ibu-ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya mengingatkan itu.
Maka akhirnya sang suami ini setelah sekian lama melihat sang istri berubah dengan kelembutan, setiap pagi tersenyum. Sang suami itu mikir, kenapa istri saya ketika ngambil anduk jadi tersenyum? Laki-laki itu paling mudah disentuh dengan kelembutan. Karena laki-laki itu tidak ada yang ingin cari seorang istri yang hilang kelembutannya. Ibu secantik apapun hilang kelembutan. Tidak ada yang tersisa dari kecantikannya. Maka ketika dia melihat kelembutan itu, maka dia berubah. Maka pada satu hari dia meletakkan anduk di tempat jemuran. Dan itu sesuatu yang prestasi yang tidak pernah dia lakukan. Semenjak saat itu ketika sang istri melihat tidak lagi ada anduk di atas tempat tidur, sang istri malah merasa sedih. Kenapa dia sedih? Tidak ada lagi permadani yang jatuh dari surga. Paham ibu di sini, Bu? Jadi kalau ibu sedang memohon di pertengahan malam, ya Allah berikanlah kepadaku surga. Tiba-tiba ibu di waktu pagi mendapati suaminya berkata, mana sepatuku? Dan nadanya agak keras. Berarti Allah kabulkan permohonan ibu. Karena pada dasarnya disitulah kita mengerti, ibu, hidup ini pasti penuh dengan kekecewaan. Kenapa Allah hadirkan hidup penuh dengan kekecewaan? Supaya kita tidak gandrung kepada dunia. Kalau kita gandrung kepada dunia, kita benci pada kematian. Padahal kematian itu bridge. Padahal kematian itu jembatan kita menuju kepada rahmatnya Allah. Inilah yang menjadikan kita paham. Mengingat surga itu merupakan sebuah kekuatan. Dia tidak pernah menjadi perkara iman yang harus kita pelajari sebagaimana belajar agama ketika kita dulu di SMP dan SMA. Mengingat surga itu bukan masalah pelajaran. Mengingat surga itu merupakan basic kekuatan diri kita pada kehidupan. Seberapa kuat kita mengingat surga, karena seberapa kuat kita mengingat surga, seberapa kuat kelapangan hati kita akan dibentuk oleh Allah pada jiwa kita. Kapan ibu sedih? Kalau ibu lupa tentang surga. Kapan ibu merasa kecewa? Kalau ibu sudah lupa tentang surga. Kenapa? Kapan kita mulai berkeluh kesah? Ketika kita sudah lupa dengan surga. Makanya perkataan dari Maryam bintu Imran yang diabadikan oleh Allah itu ini. Padahal Maryam bintu Imran sepanjang hidupnya banyak ngomong atau tidak banyak ngomong? Banyaklah perempuan banyak ngomong. Tapi kenapa hanya penggalan kalimat ini yang diabadikan oleh Allah? Karena tidak ada yang paling kuat dari kehidupan Maryam bintu Imran kecuali kehidupan ketika dia begitu kuat mengatakan kepada Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Dan ternyata itulah yang menjadikan ibunda Maryam, ibunda Asyah binti Muzahim kuat menghadapi Fir'aun. Walaupun berakhir dengan tiang gantungan. Ketika sang suami yang dulu mencintainya, membencinya dengan sepenuh hati, dan mencincangnya dengan sepenuh hati, dan memperlihatkan bagaimana Asyah binti Muzahim itu mati di gantungan di depan seluruh masyarakat Mesir, dan dia menjadi public enemy nomor 1 di negeri Mesir. Kenapa Asyah tidak sama sekali peduli dengan apa yang beliau hadapi? Karena rindunya tentang surga itu sudah tidak tertahankan. Ibu, ada perempuan diuji dengan 4 anak. Saya tahu sendiri, ada 4 anak yang beliau miliki dalam kondisi autis. Saya pernah mendapati beliau cerita, saya belum pernah datang ke rumahnya. Beliau mengatakan, Ustadz kalau datang ke rumah saya, tidak ada ini barang-barang kayak gini tuh tidak ada. Semuanya rumah saya kayak rumah yang baru kita beli dari developer. Karena semuanya ditaruh dalam lemari dan digembok. Karena 4 anaknya qadarullah autis. Saya belum tahu medisnya bagaimana. Tapi yang jelas itu takdir. Sehingga anaknya ketika sedang tantrum, agresif. Meraih barang apapun untuk dilemparkan. Dan itu bukan 1, Bu, 4. Ketika beliau menyampaikan kisah ini, karena beliau memiliki benang merah dengan ibu saya, ketika ibu saya memiliki 2 anak cerebral palsy, dari kedua kakak saya, maka beliau menyampaikan, tidak ada yang membuat saya kuat sampai hari ini menjadi ibu dari 4 anak autis ini, Ustadz. Kecuali 1. Saya hanya mengingat balasan Allah yang Allah persiapkan untuk saya. Jadi, mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan.
Sehingga akhirnya semakin kuat kita mengingat surga, semakin kuat kita menghadapi satu persatu ujian yang Allah hadirkan untuk kita. Tapi semakin diri kita amnesia terhadap surga, ya semakin lemah diri kita. Karena apa? Gandrung sama dunia itu melemahkan kita, tapi gandrung terhadap surga itu memberikan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Paham sampai di sini, Bu? Makanya setelah kita memahami ini, itulah pentingnya bagi kita memahami perkara-perkara yang berkaitan tentang surga. Karena surga itu bukan hanya tempat yang kita sebutkan dalam memori indah ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Tapi surga itu butuh dimengerti. Surga itu butuh difahami. Kita bermain saham, kalau tidak pernah belajar saham, ibu pasti akan berantakan. Ibu berbisnis apapun, tapi ibu tidak pernah mempelajari atau knowledge atau produk knowledge-nya, ibu pasti akan rugi. Karena memahami produk knowledge itu penting sebelum kita menggelar bisnis yang kita miliki. Surga pun sama, Bu. Surga itu butuh dimengerti. Kalau hari ini banyak sekali perempuan membuat status karena wanita butuh dimengerti, surga itu lebih butuh dimengerti daripada masalah kita sebagai wanita yang butuh dimengerti. Makanya memahami wanita butuh dimengerti itu pekerjaan berat sekali. Karena Imam Ahmad saja mempelajari haidnya wanita aja 40 tahun. Tidak usah Masya Allah, itu nyata. Apalagi dalam kehidupannya. Maka disitulah akhirnya kita memahami, inilah perjalanan panjang kita, ya, yang kita kaji setiap berapa bulan sekali kita kajian? 6 bulan sekali kita kajian. Terakhir apa? September ya, berarti udah 7 bulan. Maka kita belajar tentang pernak-pernik kehidupan di surga supaya kita paham, supaya kita mengerti. Kita kemarin telah mempelajari ada berapa? Kita telah mempelajari ada 6. Betul atau tidak? Pertama, surga itu antara rahmat dan ibadah. Sudah kita bahas. Yang kedua, surga itu sedekat tali sandal. Ini sudah kita kaji. Mana indah dari 8 pintu surga? Sudah. Beramal karena surga itu rumpun keikhlasan. Ini pun sudah. Rajin meminta surga pun sudah. Hati-hati terhadap penutup ajal di dunia pun sudah. Kemudian yang terakhir itu yang besar ataupun yang kecil maka diperlihatkan oleh Allah. Ini pun sudah. Sekarang mari kita membahas poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh yang penting untuk kita hadirkan pada perjalanan kita untuk mengingat surga itu apa? Ketika kita memahami bahwasanya surga itu butuh untuk dimengerti dan butuh untuk dipahami, maka salah satu poin kesepahaman kita dengan surga itu apa? Maka ketika kita menjadi pemulung surga dan kita ingin sekali menjadi salah satu penghuninya surga, maka yang harus kita lakukan pada perjalanan kita menuju surga itu apa? Kita harus tahu amalan apa yang Allah rezekikan kepada kita dan kita harus mengerti amalan apa yang Allah mudahkan untuk kita, maka lakukanlah amalan itu secara konsisten dan istiqomah. Karena bisa jadi amalan itulah yang menyelamatkan kita nanti ke surga. Maaf ya Bu, sebelum kita sampaikan dalil, saya harus sampaikan sebuah fakta ilmiah dari penjelasan para ulama. Imam Malik itu mengatakan kepada kita, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat malam, ada yang dimudahkan puasa sunnah, ada yang dimudahkan sedekah, ada yang dimudahkan sabar kepada suami dan jarang mengangkat suara di depan suaminya. Ada yang dimudahkan memiliki anak banyak dan dia tidak pernah menolak untuk memiliki anak. Ada yang dimudahkan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Artinya setiap orang itu memiliki nilai potensi amal yang berbeda-beda. Karena Allah tidak memberikan, salah satu kenikmatan Allah kepada manusia itu apa? Salah satu kenikmatan Allah kepada hamba yang beriman itu, Allah tidak memberikan potensi amal kepada kita itu sama, tetapi berbeda-beda. Sebagaimana Allah memberikan ukuran sepatu kita tidak ada yang sama. Ada yang 42, ada yang 41, ada yang 39, ada yang 45.
ada yang 47. Kenapa Allah memberikan ukuran kaki kita tidak ada yang sama, seragam? Itu memberikan kepada kita tentang sebuah arti bahwasanya begitulah Allah dengan hikmahnya. Dan Allah pun memberikan kepada kita amal yang berbeda-beda ketika kita dimudahkan. Ibu pernah nggak melihat ada temannya ibu? Ibu pernah menjumpai ada temannya ibu yang ketika dia sholat malam kuat, terbiasa bangun jam 2:30 dan hampir tidak bisa tidur setelah jam 2. Dia sholat, tapi giliran dia ketika berpuasa sunnah nggak kuat, sering batal. Ngelihat gorengan di depan aja batal dia. Ya. Apalagi ketika melihat kikil melambai-lambai di perempatan, kebantal dia. Terkadang kita juga menjumpai ada teman kita puasanya kuat, tapi ketika sholat malam begitu sulit. Kita terkadang menjumpai ada teman kita sholat malam sulit, puasa sunnah berat, tapi giliran sedekah mudah, royal. Artinya bahwasanya di situ kita harus paham bahwasanya termasuk salah satu di antara kemuliaan kita ketika kita telah menetapkan surga. Surga itu kalau kita pahami ilmunya itu tidak sulit. Dan salah satu di antara cara untuk mengerti tentang surga itu apa? Pastikan kita punya amalan. Pada amalan itu Allah ringankan untuk kita mengerjakannya. Lalu kita mengerjakan amalan itu dengan istiqomah. Maka ada dua kemungkinan. Allah akan memasukkan engkau ke surga dengan amalan itu. Atau yang kedua, Allah akan mematikan engkau dengan amalan yang engkau jaga dengan sikap istiqomah itu. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Mari buka dalam surat Al-Isra ayat yang Al-Isra 84. Surat Al-Isra surat ke-17. Ayat yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ulangi lagi Bu, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Ya. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, artinya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu kepada umatnya, hamba-hamba yang beriman. Kalian itu beramal dan berbuat sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian masing-masing. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap dari kita diberikan kondisi dan keadaan amal yang berbeda-beda, Bu. Dan kita tidak bisa memaksakan ukuran amal kita sama dengan ukuran amal orang lain. Makanya yang menjadi penting kita di dalam perjalanan kita ketika kita beribadah kepada Allah, ibu itu harus tahu pada amal apa ibu dimudahkan oleh Allah. Dan ibu tidak bisa tanya sama orang lain karena tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Saya itu dimudahkan untuk beramal untuk bela orang kalau mereka itu didolimi, Ustaz. Karena saya lawyer misalkan. Saya tuh paling nggak bisa itu kalau ada orang didolimi kecuali saya membela. Berarti itu kemudahan amal yang Allah rezekikan kepadanya. Beramallah dengan kondisi yang Allah berikan kepada dirimu. Contoh, ada orang yang ternyata ketika dia itu beramal, dia itu merasa bahwasanya dia itu paling sabar. Kalau sama suaminya itu, suaminya itu berkata, saya itu punya istri,
Istri saya itu jarang tahajud, Ustaz. Istri saya pun kalau saya ajak puasa sunnah pun jarang mau. Sering mengatakan saya bisa nggak nggak puasa sunnah. Tapi satu yang saya pahami dari istri saya, kalau saya lagi marah, istri saya tidak pernah suaranya lebih tinggi daripada suara saya. Itulah kondisi orang yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita mengerti kondisi itu menjadikan kita bisa menikmati amal yang Allah rezekikan kepada kita, dan kita bisa beramal dengan rezeki itu, dan kita menjaga rezeki itu menjadi sebuah investasi kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah. Contoh ya Bu, maaf ya. Istri saya itu kalau umroh, ini maaf saya cerita. Istri saya itu kalau umroh sama iktikaf itu paling sedih. Terutama kemarin pas umroh, kita umroh 8 orang. 8 anak, plus saya 2, plus 1 orang yang bawain. Saya umroh itu 11. Pun tidak usah ngitung itu biayanya berapa. Itu tanggung jawab saya. Maka ketika saya pingin umroh tawaf sunnah, istri saya itu hanya mampu tawaf 2 kali saja. Padahal ketika sebelum berangkat, saat itu saya ngomong kalau bisa sehari kita 2 kali tawaf sunnah. Jadi minimal sebelum pulang ketika di Mekah kita bisa 8 kali tawaf sunnah. Tapi ketika mau tawaf, anak saya nangis, pengen nenen. Bahkan ketika kita ketika pertama kali umroh, kita dari jam 8 pagi, selesai itu jam 2 siang. Hanya untuk tawaf dan sa'inya aja. Beliau nangis, Bu. Dan beliau berkata, pingin deh sekali-kali kayak ibu-ibu yang lain bisa tawaf. Berkali-kali. Saya dudukkan beliau dan saya bicara. Ini kita belajar dari surat Al-Isra. Allah itu ngasih rezeki, kita itu beda-beda. Kesalahan kita kalau menjadi makhluknya Allah, kita memaksakan Allah memberikan takaran amal untuk kita sama dengan takaran amal orang. Itu salah. Itu salah. Ketika kamu menyusui anakmu dan anakmu belum bisa ditinggal karena dia tidak bisa dikondisikan walaupun kita membawa khadimah saat itu, dan ternyata ketika diserahkan khadimah itu tantrumnya memang betul-betul tidak ingin pisah dari ibunya, maka menyusui anakmu itu hukumnya wajib. Adapun tawaf yang saya lakukan hukumnya sunnah. Mana yang lebih utama? Yang wajib ataupun yang sunnah? Yang wajib. Walaupun mungkin tampaknya ini kan saya nyusu. Nyusu kan ibadah ketika kita niatkan karena Allah. Ketika mengingatkan itu akhirnya memberikan kepada beliau ketenangan. Dan akhirnya lapang. Di mana kita belajar pada surat Al-Isra, Allah itu menyuruh kita beramal sesuai dengan kondisi kita itu masing-masing. Makanya maaf kalau kita suka mengukur amalan orang dengan amalan yang biasa kita lakukan. Ya, tidak bisa, Bu. Karena seseorang itu diberikan oleh Allah kondisi yang berbeda-beda. Sebagaimana kita hidup di sini, paru-parunya itu sesuai dengan iklim tropis. Karena kita hidup di Indonesia, paru-paru kita menyesuaikan. Tapi paru-paru kita tidak sama dengan paru-paru masyarakat Tibet. Ketika mereka hidup di pegunungan dan dataran tinggi. Kita kalau hidup di Tibet, terutama yang dekat dengan Himalaya, di kampung-kampung yang dekat dengan Everest, mungkin kita akan pingsan karena kita kekurangan oksigen karena paru-paru kita ini tidak dikondisikan oleh Allah untuk menyesuaikan tempat ketika kita tinggal. Paru-paru saja menyesuaikan tempat tinggal kita. Orang Nias itu terkenal sebagai penyelam hebat. Mereka bisa di dalam air itu sampai 5 menit. Maka mereka sampai disebut manusia ikan. Sampai National Geographic pernah menurunkan dokumenter tentang mereka. Manusia-manusia di bawah air itu yang bisa bertahan sampai 5 menit, 10 menit tidak muncul di permukaan. Kenapa kita paru-parunya berbeda? Karena Allah ciptakan kita sesuai dengan karakter geografi tempat kita tinggal. Kita bisa nggak memaksakan, kok paru-paru saya tidak sebagaimana masyarakat Nepal? Ya kamu tinggal di daerah tropis. Sehingga dari situlah kita memahami, itu analogi sederhana, amal kita pun beda-beda, Bu. Makanya kalau kita suka melihat orang dari sudut pandang kita, kita pasti tidak akan bijak melihat orang lain.
Karena setiap orang itu diberikan oleh Allah dengan kondisi dan keadaan yang berbeda-beda. Dan kita diwajibkan untuk mengerti apa kondisi yang Allah kesegikan untuk kita. Surat Al-Isra yang baru saja kita baca, yaitu yaitu adalah ayat yang ke-84. Mari kita catat. Apa pelajaran yang Allah kirimkan kepada kita dalam surat Al-Isra 84. Dalam ayat 84 surat Al-Isra. Tulis ibu, ini penting. Yang pertama. Apa pelajaran pertama yang Allah berikan kepada kita pada surat Al-Isra 84? Allah membagi amal manusia sebagaimana Allah membagi rezeki. Dan sebagaimana Allah menciptakan organ tubuh yang Allah sesuaikan dengan tempat tinggalnya. Jangan ditulis sama, sesuai maknanya aja. Allah membagikan amal kepada kita sebagaimana Allah membagikan rezeki. Allah membagikan amal kepada kita sebagaimana Allah membagikan rezeki. Dan sebagaimana Allah menciptakan organ tubuh yang Allah sesuaikan dengan tempat dia tinggal. Ya. Ibu misalkan ke Dieng, dingin atau tidak dingin? Dingin luar biasa. Tapi masyarakat Dieng, walaupun sedingin apapun mereka mandinya pakai air dingin atau air hangat? Air dingin. Bagi mereka enggak dingin kok biasa. Karena kulitnya sudah menyesuaikan dengan kondisi dingin. Begitulah Allah bekerja ketika menetapkan penciptaan dengan penciptaan istimewa. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan penciptaan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan anatomi tubuh sesuai dengan tempat dia tinggal, sebagaimana itu pula kemudahan-kemudahan amal kita itu berbeda-beda. Dan kita harus paham tentang itu, supaya kita tidak biasa melihat orang lain dengan ukuran sepatu kita. Supaya kita tidak terbiasa dan mudah menghakimi orang lain dengan apa yang kita kerjakan. Ya, karena apa? Kalau kita suka melihat orang lain dengan apa yang kita suka kerjakan, ya kita akan gampang untuk merendahkan amalan orang lain. Ini yang pertama, paham? Yang kedua, Bu, apa yang Allah sampaikan poinnya? Surat Al-Isra 84 mengajarkan kepada kita itu apa? Setiap manusia diperintahkan untuk mencari kondisi yang Allah mudahkan untuknya atau baginya. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk mencari kondisi amal yang Allah mudahkan untuknya. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencari kemudahan kondisi amal yang Allah mudahkan baginya. Paham di sini, Bu? Jadi kita harus tahu kondisi amal kita itu apa yang Allah mudahkan untuk kita. Jangan sampai tidak tahu. Saya orangnya itu Ustadz kalau dimusuhi sama orang, saya tidak pernah ambil pusing. Ya itulah kemudahan amalmu. Saya nggak pernah pusing kalau ada orang begini dan begitu, bagi saya tenang, santai saya. Tapi tidak setiap orang mungkin sama dengan dia. Ada orang kalau dia dimusuhi, dia membabi buta. Dia reaksinya over misalkan. Ya orang tidak bisa sama setiap orang itu. Maka Allah mudahkan bagi kita untuk mencari. Allah perintahkan kepada kita, cari amal yang aku mudahkan untukmu itu apa? Karena sesungguhnya tidak ada orang kecuali Allah mudahkan baginya satu amal dibandingkan orang lain. Dan tidak ada orang yang tidak mendapatkan itu. Bahkan sampai pendosa pun ada yang Allah mudahkan amal untuknya. Dan pada kemudahan amal itu kerjakan. Ibu pernah tahu kisah nyata? Ada seorang kisah salaf. Ada seorang ulama digerebek sama perompak. Ketika akhirnya semua barang ulama ini diambil, dijarah sama maling-maling itu, pemimpinnya itu tidak ikut makan. Orang yang dicuri ini atau yang dirampas haknya ini, perbekalannya, lalu nanya sama pemimpinnya, loh, kamu nggak ikut makan?
Enggak. Kenapa? Saya puasa. Maka yang dijarah ini mau ketawa di hatinya. Gimana sih kamu ini mencuri tapi kamu puasa? Kamu ini mencuri tapi kamu puasa. Ini gimana sih kalau bahasa kita? Aneh kamu itu. Lebih baik enggak usah puasa. Kan sudah ketahuan kamu itu mencuri. Tapi dia tetap puasa, Bu. Dan ternyata ulama ini berprasangka gitu. Pada amalan ini nanti dia akan dapat hidayah. Betul, Bu. Setahun berikutnya ketemu ketika sedang tawaf. Ketemu, memori dia tentang maling itu tidak pernah hilang. Loh, kamu yang dulu pernah merompak saya. Iya, saya sudah bertobat dan meninggalkan itu. Maka amalan puasanya itu yang akhirnya menyelamatkan dia, Bu. Saya pernah, Bu, dapetin ada anak muda. Nyimeng iya. Narkoba iya. Pakai tato juga iya. Tapi satu, Bu. Ketika dia di penjara, dia meminta, memohon-mohon, memelas-melas kepada abang dan adiknya supaya ibunya jangan dikasih tahu. Bilang aja lagi sekolah. Karena dia tidak ingin membuat sedih ibunya. Karena dia walaupun nyimeng, pakai narkoba, mabuk, bertato, nyanyi di klub dan semuanya dikerjakan. Tapi dia selalu menjaga baktinya kepada ibunya. Kapanpun ibunya nelpon, dia tidak pernah reject. Dan kapanpun ibunya nelpon, selalu dibalik. Selalu dibalas balik untuk nelpon. Selalu dibalas balik untuk nelpon. Dan ternyata, tidak sampai 5 tahun, anak ini taubat, Bu. Dan sekarang menjadi bagian dari salah satu komunitas dakwah. Kita tidak pernah tahu pada amalan mana kita itu nanti akan mendapatkan sececah hidayah. Maka amalan itu dijaga. Yang Allah mudahkan kita itu dijaga. Maka musibah, kalau kita menjadi perindu surga, tapi kita nggak ngerti pada jalan surga mana yang Allah mudahkan untuk kita. Apalagi kalau kita sudah sibuk mencela, menghujat. Akhirnya apa? Kita tidak tahu tentang potensi kita karena terlalu sibuk menyalahkan orang. Sudahlah, tidak usah dikit-dikit mengatakan Wahabi. Atau dikit-dikit mengatakan syubhat, ahlul bid'ah, syubhat, bid'ah. Janganlah dua-duanya. Kayak saya ini bingung. Saya kadang disebut Wahabi, kadang disebut ahlul bid'ah. Makanya saya kadang minta kepastian. Saya ini Wahabi atau ahlul bid'ah? Saya itu bingung gitu. Yang di sana nyebut saya Wahabi, Bu. Yang di sana nyebut saya syubhat. Ya sudahlah. Kita kembali lagi, itu masalah biasa. Tapi kita kembali bahwasanya kita itu jangan sampai tidak ngerti amalan itu. Karena pada amalan itulah nanti kita itu akan mendapatkan kebaikan. Sama dengan kita, Bu, memahami anak. Kalau kita ingin anak kita gemilang di usia belia, maka kita kan harus paham potensi anak kita itu di mana. Kalau anak kita potensinya berenang, jangan suruh dia memanjat. Itu kan perkataan paling terkenal dari Albert Einstein kalau nggak salah. Kalau kamu paksakan ikan untuk memanjat, kamu akan memandang ikan itu bodoh. Kalau kamu memaksa kera untuk berenang, maka kamu akan mengatakan kera itu goblok. Kata-kata beliau menjadi sebuah inspirasi dalam dunia pendidikan. Bahwasanya kamu harus tahu kelebihan anak kamu dan potensinya di mana. Sebenarnya sama, Bu. Kita pun harus tahu potensi kita itu di mana. Sebagaimana kita harus paham potensi anak kita dalam pendidikan itu di mana. Ada anak saya public speakingnya sudah mulai terbentuk, Bu. Dari kecil saya ngeliat ini public speakingnya bagus. Tidak pernah takut, tidak pernah malu. Kalau kami sedang di restoran, dialah yang saya minta untuk ngomong sama waitersnya. Itu dia. Cara dia bicara bagus. Ada anak saya, tipenya pemikir. Kalau diperintah tidak mau. Kalau ngadepin orang, dia pasti malu. Ya, saya nggak akan paksa dia untuk minta tolong kepada waitress. Maka itulah cara kita. Surat Al-Isra 84 ini menegaskan kepada kita bahwasanya kita ini diperintahkan oleh Allah secara tidak langsung ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kullu ya'malu ala syakilatih. Maka sesungguhnya Allah sedang mengkondisikan kepada orang yang beriman. Temukan potensi amalmu di mana. Karena menjadi musibah
Yaitu ketika kamu tidak tahu potensi dan kondisi amal yang Allah berikan kepadamu. Dan setiap orang itu harus mengetahui mata air mana Allah mengalirkan kepada hidupnya. Mari kita buka surat Al-Baqarah, Ibu. Ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi ini dengan berbuat kerusakan. Iya. Ada sebuah kalimat yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Ayat 60 surat Al-Baqarah. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap kaum itu mengetahui tempat minumnya itu di mana. Walaupun ayat ini berbicara tentang Bani Israel, tetapi ayat ini berbicara secara umum bahwasanya setiap orang itu harus tahu di mana rezeki amal yang Allah alirkan kepadanya. Makanya Allah menggunakan perumpamaan dan permisalan masyrabahum, yaitu tempat airnya. Itu sebenarnya bahasa lembutnya Allah. Artinya secara tidak langsung Allah itu ingin menyampaikan, orang itu harus tahu di mana Allah berikan kemudahan amal untuknya. Ini harus tahu setiap orang itu. Jangan sampai dia tidak tahu. Makanya maaf ibu tidak bisa memaksakan ukuran amal ibu yang ibu lakukan. Lalu ibu paksakan secara ekstrim bahwasanya amal itu harus dilakukan sama suami kita. Ibu tiap malam bisa tahajud. Karena ibu mungkin setelah pagi ngurusin anak sarapan, setelah itu ibu istirahat. Mungkin suami ibu sarapan, antar anak sekolah, dia langsung berjibaku dengan jalan dan lain sebagainya. Yang terkadang kalau ibu memaksakan, mas jadi suami nggak pernah tahajud sama sekali gitu. Karena bisa jadi amalnya bukan ketika di atas sajadah, tapi amalnya di atas aspal ketika dia ikhlas memberikan rezeki kepada keluarganya, supaya keluarganya bisa beribadah. Ada suami kita, Bu, tidak ikut taklim, Bu. Dan kalau ikut taklim itu cuma hari Sabtu Ahad. Itu pun habis subuh, dan itu pun ngantuk. Tapi dia memudahkan ibu ketika ibu minta izin. Mau ikut kajian ya, Pak, gitu. Dia memastikan, naik mobil yang mana? Yang biru, hijau, kuning, atau kuning? Etolnya sudah ada atau tidak? Nanti makannya di mana? Maka bisa jadi dia mungkin belum bisa untuk ikut taklim, kajian tiap hari sama ibu, tapi dia ingin mendapatkan kemuliaan amal ketika dia mempersilahkan istrinya untuk mengikuti kajian. Yang menjadi kesalahan kita itu apa? Kita suka memaksakan suami kita itu dengan ukuran amal kita. Tidak baik itu ibu. Tidak baik itu. Akhirnya ibu merasa suami saya belum sholih Ustaz. Kenapa? Nggak pernah ngaji. Suami saya nggak sholih Ustaz. Kenapa? Nggak pernah tahajud. Suami saya nggak sholih Ustaz. Karena nggak pernah puasa sunnah. Karena bisa jadi dia mau puasa sunnah. Bagaimana wong dia menjadi tukang ojek yang dari pagi sampai sore dia di jalan? Kan kita tidak pernah tahu, Bu. Makanya poin yang kedua itu apa? Kita harus tahu amalan kita, supaya kita bisa menghormati orang kalau kita sudah mengetahui potensi amal kita. Dan yang ketiga, Bu, ini penting juga. Tulis yang ketiga. Apa poin yang ketiga dalam surat Al-Isra 84? Poin yang ketiga itu adalah jangan suka mengukur ukuran amalmu dengan amalan orang lain. Jangan suka mengukur ukuran amalmu dengan amalan orang lain. Artinya bahwasanya setelah kita tahu amalan kita,
Maka kita harus menghormati. Oh, mungkin dia punya amalan rahasia yang tidak saya ketahui yang menjadikan dia bisa jadi dirahmati oleh Allah. Ya kan? Makanya maaf. Mungkin orang Muhammadiyah tidak terbiasa kajian di Jakarta. Dia tidak menguasai tempat-tempat kajian. Tapi dia memiliki sosial yang luar biasa, punya rumah sakit, punya universitas. Yang mungkin tidak dimiliki sama orang yang mungkin secara dominasi gerakan dakwah ini menguasai perkotaan. Tapi dia tidak memiliki apa yang dimiliki sama Muhammadiyah. Mungkin kita ngelihat orang IM yang mungkin sebagian ada di Partai Keadilan Sosial misalkan sebagian di sana. Mungkin mereka memiliki amal di situ. Sehingga akhirnya cara kita melihat amal orang lain itu menjadi sesuatu yang menjadikan kita itu tetap bisa melihat kebaikan pada orang lain walaupun kita tidak walaupun kita tidak sama amalannya dengan amalan mereka. Ibu, ini saya dapatkan satu hadis ini. Ini saya baru dapatkan ketika kemarin akan mengisi satu kajian di satu masjid. Maka paginya saya membuka kitab, saya dapetin ada satu hadis. Hadisnya indah gini, Bu. Ada seseorang sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu saja kebaikan dia. Kebaikan dia itu apa? Kalau dia dimintain utang sama siapapun, tidak pernah nolak. Kebaikannya cuma itu saja. Bukan hanya itu saja tentang masalah hutang. Dia juga ngomong sama budak-budaknya. Kata Nabi Muhammad. Dia berkata kepada budaknya, kalau ada orang yang utang sama kita, kok kesulitan bayar utang, maka potong. Menjadi separuh saja dia membayar. Meninggal dunia, Bu, orang ini. Meninggal dunia. Dan ketika dihadapkan kepada Allah, dia tidak membawa amalan apapun kecuali kemudahan dia ketika memberi utang. Dan baginya orang yang mendapatkan kemudahan membayar utang ketika kesulitan dipotong separuhnya oleh beliau. Hanya amal itu saja. Tapi gara-gara dia membawa amal itu sudah menjadi jalan pintas dan shortcutnya untuk mendapatkan rahmat. Dan kata Nabi, akhirnya Allah memberikan rahmat, mengampuni dosa-dosa yang lain yang dia sering lakukan, dan memasukkan dia ke surga. Dengan amalan satu-satunya. Dia gampang ngasih utang sama orang dan tidak pernah menyulitkan orang untuk membayar hutang. Kita itu tidak pernah tahu amalan orang itu apa. Ada orang fulan kita lihat di sosial media. Kita lihat di sosial media penuh dengan dosa dan penuh dengan kemaksiatan. Misal. Tapi ternyata di balik tontonan kemaksiatan yang kita jumpai, di balik tontonan yang kita jumpai dari kemaksiatan yang dia kerjakan, ternyata dia memiliki amalan yang tidak kelihatan di video-video sosial media yang dia perlihatkan. Dia memiliki satu amalan yang dengan amalan itu Allah menyelamatkan dirinya. Di hadapan Allah. Kita tidak pernah tahu, Bu. Ada salah satu kisah, salah satu jamaah cukup dekat di Syamila, lingkaran Syamila. Dia pernah bercerita tentang kakeknya. Kakeknya itu dikenal kaku dalam keluarga. Tapi ketika terjadi sebuah keajaiban itu dalam tanda petik kapan? Ketika kakeknya meninggal dunia. Ketika kakeknya meninggal dunia, itu kuburannya itu hampir tiap hari ada orang yang datang. Dan mereka tidak kenal. 1 pekan setelah menguburkan kakeknya, mereka datang ke kuburan dan baru datang ke kuburan. Mereka disambut sama penjaga kuburan. Pak, Ibu, itu orang tuanya. Ini orang tua dari yang cerita ke saya. Itu rame tiap hari ada yang datang. Keluarganya banyak sekali. Lah mereka kaget. Setahu kami bukan keluarga besar sekali gitu. Qadarullah ketika datang ke kuburan, ternyata ada orang yang sedang berada di kuburan dan mendoakan kakeknya. Ditanya sama orang tuanya dia, loh kalian siapa? Kamu kali salah kuburan kali? Enggak Pak, ini kuburannya fulan kan? Iya, itu kuburannya bapak kami. Iya, kami datang. Karena bapak inilah yang sering membantu kita ketika beliau masih hidup. Dan ternyata ditemuin satu persatu orang yang sering ziarah ke kuburan beliau itu siapa? Orang-orang yang dibantu oleh beliau tanpa keluarga beliau itu tahu. Kalau ternyata sang kakek itu adalah orang yang paling empati dan paling sosial. Walaupun keluarganya tidak pernah menyadari. Dan ternyata ada puluhan keluarga yang dibantu sama beliau.
Kita ini tidak pernah tahu. Makanya surat Al-Isra 84 itu menyuruh kita dan mengkondisikan kita. Jangan kamu paksakan setiap orang itu punya amalannya yang sama. Makanya maaf, Ibnu Umar tidak pernah mencela Khalid bin Walid. Walaupun Khalid bin Walid itu adalah orang yang tidak sekuat menghafalkan hadis kayak Ibnu Umar. Khalid bin Walid ketika berjihad tidak pernah menyalahkan Ibnu Umar yang menghafalkan hadis. Abu Hurairah tidak menyalahkan Amr bin As. Amr bin As itu diplomat, Bu. Diplomatiknya dia bagus sekali. Dan itu tidak sama dengan Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Setiap orang itu mulia di tempat yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga ketika kita memiliki sikap ilmu yang semacam ini, menjadikan kita jernih memandang orang lain. Dan tidak lagi memaksakan bahwasanya amal yang dia lakukan itu harus sama dengan amalan kita. Ada seseorang nggak pernah punya kebaikan, cuma ngasih utang, tapi dengan itu Allah menyelamatkan dan memberikan kepadanya rahmat dan mengampuni dosanya. Maka kullu ya'malu ala syakilati, beramalah kamu sesuai dengan kemudahan kondisi yang Allah berikan kepadamu. Itu betul-betul nyata untuk kita, supaya kita dalam kehidupan kita itu akhirnya paham. Jalan surga itu akan menjadi baik dan terang untuk kita ketika kita tidak perlu menyalahkan amalan orang lain yang tidak sama dengan amalan kita. Maka itu pelajaran yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir dalam surat Al-Isra 84, apa pelajaran yang Allah berikan kepada kita? Pelajaran yang keempat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kamu sudah tahu anugerah amal yang Allah rezekikan kepada dirimu, peganglah, kerjakan, konsisten. Maka kamu akan dimatikan pada amal yang Allah mudahkan itu. Kalau kamu sudah mengetahui potensi amal yang Allah rezekikan kepadamu, kerjakan, konsisten, dan kamu akan dimatikan pada amal itu. Karena itu yang nanti ini Allah mudahkan. Ada orang mati meninggal dunia ketika dia sholat duha. Ya mungkin itulah kondisi amal yang paling dimudahkan oleh Allah untuk dia. Dan akhirnya Allah mematikan dia pada kondisi sholat duha yang dia kerjakan. Ada kisah nyata di Mesir, Bu. Ibu pernah mendengar kisah Titanic versi Mesir? Belum pernah. Ya kan? Saya pernah membaca satu kisah nyata Titanic versi Mesir. Diceritakan sama suaminya yang berhasil selamat dari kecelakaan kapal. Ada seorang laki-laki cerita, Bu. Kebiasaan istrinya itu setiap malam sebelum tidur selalu meminta maaf sama suaminya. Dan selalu bertanya, kamu ridho enggak kepadaku dan apa yang kamu tidak ridhoi dari diriku. Dan itu dikerjakan bertahun-tahun, Bu, setelah nikah. Tidak pernah tidur kecuali nanya dulu, kamu ridho enggak dengan saya malam ini? Ada enggak yang membuat kamu tidak ridho? Gitu. Dan itu dikerjakan tiap malam sebelum tidur. Satu waktu pasangan ini mengikuti perjalanan pesiar dengan satu kapal. Dan kapal ini mengalami kecelakaan, Bu. Dan seluruh penumpangnya akhirnya dievakuasi dan seluruh penumpangnya kan karam. Sebagian tenggelam, sebagian mendapatkan pelampung, sebagian ada yang naik ke kapal gitu. Lah, dia itu sama istrinya terombang-ambing di lautan pada saat sebelum terjadi evakuasi penyelamatan. Loh, ketika di lautan, pertanyaan istrinya itu ya sama. Kamu ridho nggak sama saya? Loh, suaminya yang bercerita di TV nasional Mesir ini sempat berkata, ya Rob, kita lagi terombang-ambing di lautan masih nanyain ridho atau enggak ridho. Ini kisah dari suaminya. Suami yang ngomong, kamu adalah perempuan yang aku ridhoi. Kamu adalah perempuan yang aku ridhoi. Qadarullah setelah itu, ombak besar itu memisahkan mereka. Sang suami akhirnya selamat, sang istri itu akhirnya meninggal dunia ketika akhirnya tenggelam. Kisah ini akhirnya sang laki-laki ini, sang suami ini, akhirnya
mengungkapkan kisah itu karena menjadi peristiwa nasional dan dia sempat di televisi nasional Mesir. Dan dia menyampaikan kisah itu. Ketika saya membaca kisah itu, saya itu akhirnya ingat satu. Wanita ini, dia beramal dengan amalan yang paling Allah rezekikan kepadanya. Dia menjaga amal yang Allah rezekikan kepadanya. Dan Allah pun matikan dia dalam kondisi apa yang dia lakukan secara konsisten. Ini penting untuk kita. Kalau ibu ada di antara saya itu paling mudah taklim, saja sudah dijaga taklim aja. Saya itu kalau kajian tuh seneng, Ustaz. Bukan karena setelah itu ada pasarnya, enggak gitu. Tapi memang ngaji itu membuat saya jadi tenang gitu. Ya. Walaupun saya kalau sholat malam, ya Allah Ustaz, sholat malam tuh mentok, sholat witir aja dah. Ya pada kemudian amal itu kerjakan. Lakukan. Karena kita belajar dalam surat Al-Isra 84 apa? Ya kerjakan apa yang Allah mudahkan untukmu. Dan ternyata jalan surga itu kalau kita ngerti teorinya itu mudah bagi kita. Karena apa? Bukan hanya wanita yang butuh dimengerti. Surga pun butuh dimengerti. Paham di sini? Paham. Saya kira cukup kajian kita pada kesempatan hari ini. Sudah 1,5 jam kita mengaji dan semoga kita paham. Inilah salah satu pernak-pernik kehidupan kita di surga. Salah satu jalan ke surga itu adalah mintalah kepada Allah sebuah ilmu. Ya Allah, beritahukanlah kepadaku dan ajarilah aku ya Allah. Apa kemudahan rezeki amal yang engkau anugerahkan kepadaku. Kalau kita sudah tahu, pegang, konsisten kerjakan, engkau akan dimatikan pada amal yang Allah mudahkan kepadamu. Mari kita baca ayatnya bareng-bareng. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu supaya mereka beramal sesuai dengan kondisi yang Allah berikan kepada mereka. Itulah amal. Itulah yang menjadikan kita nanti tidak gampang menghujat orang. Tidak gampang kita mencela suami kita karena kita tahu kemudahan amal dia itu tidak sama dengan kemudahan amal yang Allah berikan kepada saya. Maaf ya Bu, menjadikan kita suka membandingkan amal itu membuat kita sesak. Kayak istri saya, kayak saya juga. Saya itu Bu, ini saya tutup kajian kita dengan kisah yang saya rasakan sendiri. Saya adalah orang yang paling susah sholat syuruk. Saya jujur mengatakan. Sholat syuruk. Sholat syuruk tahu? Duduk habis sholat subuh, duduk sampai matahari terbit. Setara dengan apa? Umroh. Saya tidak pernah. Hampir jarang, bukan nggak pernah. Jarang saya bisa sholat syuruk. Kenapa? Karena setiap habis subuh itu saya langsung bergantian tugas dengan istri saya. Istri saya mempersiapkan sarapan, saya mempersiapkan anak-anak. Ya, anak-anak itu sekolah semua, 8-8-nya, 6-6-nya. Yang 2 harus ada yang gendong dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya tuh iri gitu sama bapak-bapak yang anaknya sudah besar. Mereka bisa duduk sampai matahari terbit. Kalau saya itu selalu muter-muter komplek Bu. Untuk membawa setidaknya 3 anak saya. Makanya Vespa saya itu ada sespannya. Karena di situ saya naruh anak-anak saya. Makanya saya itu sampai apal itu. Rute komplek perumahan saya itu apal. Mana rumah yang dijual, mana rumah yang disewa. Mana butuh rumah yang, kalau ibu butuh informasi rumah Kemang Pratama yang dijual, saya tahu semua. Saya pernah dalam kondisi, ya Allah, kapan saya bisa sholat syuruk itu. Tapi akhirnya saya sadar, amal orang itu beda-beda. Itulah indahnya kita kalau memahami bahwasanya surga itu butuh dimengerti. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka dengan 2 pertanyaan saja. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, alhamdulillah sekali berarti ibu-ibu paham semuanya insyaallah. Ibu yang mau bertanya. Maka mangga silahkan kalau ada yang tidak mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Hanya satu pertanyaan Ustadz, semua dijelaskan Ustadz tadi kan itu amalan sunnah Ustadz ya. Artinya yang wajib tetap harus dikerjakan itu amalan sunnah yang gitu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Kenapa Ibu? Amalan yang tadi disampaikan Ustadz itu di luar yang wajib. Ya di luar yang wajib, iya. Iya sunnah, iya. Itu aja sih. Yang wajib tetap dikerjakan. Jangan sampai nanti kenapa kamu nggak sholat? Itu bukan amal yang Allah mudahkan untuk saya. Ya tetap sholat. Wajib itu adalah kewajiban, tidak ada opsi yang lainnya. Iya. 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 Mau nanya yang Pak tadi kan akhirnya insya Allah kita mau dimatikan pada amalan yang gampang terbuat itu. Boleh minta dalil. Kenapa Ibu? Minta dalil. Minta dalilnya, oke. Man mata ala syai, man asya ala syai'in mata ala syai'. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan, pada kebiasaan itu dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW. Saya carikan rawinya. Sebentar Ibu. Man asya ala syai' yamutu ala ma yum'asu alaihi. Itu bentar. Itu di dalam perkataan, itu di dalam hadis riwayat Muslim. Yum'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi dia meninggal dunia. Maka Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan yang dia kerjakan. Itu merupakan penjelasan umum dalam hadis riwayat Muslim. Iya, ada yang tidak mau bertanya lagi? Saya kira cukup apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Makanya kalau Ibu ditanya, apa amalan Ibu? Amalan saya tidak banyak bertanya dalam kajian Ustaz. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan Ibu, ada satu kelas. Saya nggak tahu apakah kuotanya masih atau tidak, tapi kelas ini cukup penting. One day class spesial, yaitu adalah melepas untuk yang terakhir kalinya. Ini banyak sekali keluarga-keluarga penuntut ilmu, sudah hadir di kajian ilmu, tapi ketika beliau wafat, kadang-kadang anaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia sakit, anaknya tidak tahu bagaimana cara merawat yang benar. Saya kondisikan, Bu, saya sampaikan, Ibu harus mengikuti kelas ini bersama anak dan bersama suami. Ini sudah batch yang ke-7, sudah berjalan tiap 2 bulan sekali dan memang kuotanya terbatas, setiap batch-nya itu hanya 500 orang. Dan menurut saya ini penting untuk Ibu pelajari. Kita akan belajar kenapa sih orang kalau meninggal dunia itu ngelihat ke atas. Apa yang harus dilakukan ketika orang yang sakit. Sakit itu ada 2, sakit yang diharapkan sembuh, sakit yang sudah tidak diharapkan sembuh. Itu semuanya ternyata sudah dijelaskan dan banyak dari kita tidak tahu. Kita hanya belajar pada kondisi yang menyenangkan, tapi kita tidak mau belajar pada kondisi-kondisi berat yang sebenarnya itu pun akan datang dalam perjalanan hidup kita. Makanya Ibu ikuti kelas one day class, melepasmu untuk terakhir kalinya. Iya, yang ada di... Enggak, yang ini enggak minap. Yang minap itu yang Syamilah Wisdom. Kalau itu di Ra Hotel Suite di apa itu di Fatmawati. Kalau itu yang nginap 2 hari 1 malam. Dan ibu-ibu Alislam kelihatannya belum pernah ada yang ikut yang saya tahu.
Yang ini di mana? Yang Syamilah Wisdom di Rah Hotel di Fatmawati. Yang tidak nginep ada di Baitus Syakirin Depok. Ada satu keluarga, sudah kayak keluarga bagi saya. Beliau punya rumahnya itu sekitar 2 hektar atau 3 hektar. Nah, di dalamnya ada masjidnya. Nah, kita pakai masjidnya beliau. Mungkin bisa infonya Nanti posternya dikasihkan sama Bu Silvi, insyaallah saya share. Barakallahu fikum. Saya sampaikan itu merupakan materi penting. Saya tidak tahu kuotanya yang batch ini masjid atau tidak. Iya. Seperti mendampingi pada saat sholat maut. Iya. Iya. Gitu ya, Iya. Dan banyak dari kita yang belum paham dan belum mengerti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.